Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutin dari chapter sebelumnya di bab 4 yang tentang e-environment, lingkungan, internet. E-environment itu ada makro, ada mikro, ada kalau misalnya yang sebelumnya kita mengenal faktor-faktor itu adalah PES, jadi politik, ekonomi, sosial, teknologi. Kalau di e-environment itu ada mengenal slab ya. Jadi ada sosial, ada internet, ada ada teknologi juga. Bagaimana makro dan mikro itu juga, karena setiap ada kalau misalnya change of wave, jadi perubahan-perubahan dari beragam environment itu sangat luar biasa, terutama di misalnya bidang teknologi yang speed change-nya sangat luar biasa. Mari kita lihat sebagai kelanjutan dari bab 4 sebelumnya. Nah, yang melanjutin yang sebelumnya tentang purchase online, pembelian secara online, bahwa bagaimana seharusnya untuk marketing ini memasarkan sebuah produk itu, jadi menggunakan beragam digital teknologi, tidak hanya satu saja misalnya. Jadi beragam, ada misalnya pakai sosial media marketing, SMM, kemudian pakai macam-macam ya, pakai WhatsApp juga bisa, pakai punyanya browser juga bisa, pakai web, pakai app dan sebagainya. Karena di sini semuanya saling bahu membahu, saling back to back, bukan bahu membahu, shoulder to shoulder, bukan bersampu ya, shoulder to shoulder. Bagaimana untuk mensupport dan pada akhirnya menciptakan sebuah purchase. Kalau dilihat dari diagram di bawah ini, bahwa untuk B2B, B2B itu kalau misalnya kita gemes sama anak kecil itu kita, bukan togi ya, B2B, business to business, bahwa business to business itu lebih kompleks. Dan untuk misalnya itu produk yang fast atau produk yang slow itu mereka berbeda. Kalau yang slow itu misalnya produk yang risiko tinggi, kemudian penggunaan teknologi yang kompleks kayak di sini, maka tentu dia prosesnya itu dari landai. Jadi dia itu untuk jumlah aktivitasnya itu sangat rendah dibandingkan dengan kalau misalnya fast itu dalam arti misalnya untuk risetnya sangat simpel, kemudian pengambilan keputusannya tidak begitu risiko. Misalnya kita ambil contoh untuk mencari makanan sehari-hari atau consumer good, misalnya kacang, misalnya peanut, kacang Garuda misalnya, dibandingkan dengan kalau yang slow itu misalnya untuk obat yang untuk misalnya untuk konsumsi obat itu apa aja yang paling safe. Nah, tentu di situ ada fast dan slow di situ. Seperti yang kalau yang fast ini yang green ini, berarti yang slow itu yang red. Kemudian berikutnya adalah memang untuk B2B itu lebih kompleks dibandingkan dengan B2C. Kenapa? Saya coba cek lagi di diagram di sini, figur 4.5 di sini, bahwa kalau misalnya kita melihat di yang di atas ini, ada sebelum mereka itu mengambil keputusan untuk membeli, kemudian setelah itu baru dia itu, yang pertama adalah bisa melalui email, bisa melalui search engine, bisa melalui surfing. Jadi web to web, web satunya ke web satunya, atau app to app ya, Google search, kemudian dari search engine ini dan surfing, kemudian kita menemukan apa yang kita butuhkan. Misalnya untuk mencari kebutuhan untuk bangunan, misalnya home material misalnya, kita menemukan. Setelah itu baru kita melakukan research offline. Research offline itu artinya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian compare informasi itu, kemudian brand yang ada itu, kemudian compare price-nya, di samping juga quality dari sebuah produk. Misalnya untuk cat, misalnya cat Avian misalnya dengan cat yang lainnya, No Drop sama Avian misalnya. Nah, itu tentu kita melakukan riset itu dalam arti kita mencari informasi banyak-banyaknya, kelebihan dan kelemahan. Setelah itu baru kita melakukan, dicontohkan di sini adalah travel atau untuk membeli sebuah mobil atau untuk travel. Nah, setelah itu baru dia itu memposting
memposting di forum. Nah, misalnya dia itu mempostingnya adalah di WA, boleh di sosial media. Saya kok lebih suka no drop dibandingkan Avian misalnya. Kemudian kayaknya atau kalau di kartu saya lebih suka Avanza dibandingkan Xenia misalnya. Nah, itu baru posting. Setelah posting baru bisa download software dan lain sebagainya, dan yang terakhir yang seperti ini ya. Nah, nanti kita lihat di bawah penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian ragam dari perusahaan atau organisasi ya, ciri-ciri organisasi itu tentu tergantung dari size-nya. Misalnya semakin banyak tentu dia semakin size employee-nya semakin besar, kategori company-nya atau organisasinya. Kemudian sektor-sektor itu tentu beda. Sektor misalnya untuk sektor yang kompleks, misalnya untuk aviasi, industri penerbangan dengan industri kain, misalnya tekstil sektor, nah itu tentu beda. Kemudian tipenya adalah apakah private, apakah public, itu tentu berbeda. Kemudian country dan origin dan divisionnya. Kemudian kalau individual rule itu ada kayak demografiknya, ada purchase influence, buying decision. Nah, itu yang membedakan antara B2B dengan B2C tadi. Kalau dilihat dari konsumsi untuk penggunaan internet itu sendiri antara B2B dengan B2C itu hampir sama. Kemudian dia mengkonsumsi lebih banyak di internet sekarang dibandingkan dengan B2C. Jadi B2B itu searching internetnya lebih banyak lagi. Begitu perusahaan misalnya perusahaan ban misalnya, dia butuh supplier dari beragam supplier di dunia, maka dia searching internetnya lebih besar lagi dibandingkan B2C secara individu customer ya. Kemudian online itu ternyata pengaruhnya sangat besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan offline. Jadi mengidentifikasi dari supplier, misalnya supplier untuk perusahaan seperti coklat misalnya, dia mencari PTP mana saja, PTPN apa perorangan. Kemudian tentu dia dengan internet itu bisa ada beragam integrate supplier. Sebetulnya ada software yang untuk memaksimalkan supplier mana yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dengan dengan tingkat harga yang lebih kompetitif tentunya. Kemudian bisnis online di sini tentu di berbeda negara juga berbeda dalam pengambilan keputusannya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini penggunaan dari beragam size dari perusahaan, yang perusahaan besar sama perusahaan kecil misalnya, sebagai perbedaan besar yang blue sama yang purple. Nah, di situ untuk internet aksesnya website. Nah, di situ tuh perusahaan besar banyak menggunakan website dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, tentu di situ karena dia punya kapabilitas yang luar biasa. Kemudian ERP, Enterprise Resource Planning. Nanti yang ini kita coba membuat ERP untuk mahasiswa, bagaimana memetakan atau mapping mahasiswa itu dari starting till the end, sampai dia itu di dunia kerja atau sampai di dunia bisnis. Kemudian CRM, Customer Relationship, tentu di perusahaan besar lagi. Customer Relationship itu bagaimana long run relationship dengan customer. Tidak hanya begitu dia selesai membeli baru sebetulnya baru membeli itu adalah proses awal dari bagaimana kita melakukan long run relationship dengan customer, sampai customer itu memahami kapan lagi misalnya sebuah ban mobil itu habis, bisa tahu berapa kilometer mobil yang dia pakai sehingga dia harus butuh ban lagi, sehingga connectivity terhadap WhatsApp misalnya atau sosial media yang perusahaan besar ini mengkontrol atau memonitoring. Misalnya begitu ada saya misalnya memposting ban yang gundul misalnya untuk mobil. Nah, itu berarti perusahaan ban misalnya, perusahaan ban itu harus memberikan informasi yang komprehensif dan relevan terhadap kebutuhan saya. Dan kita lanjut dengan briefly saja, shortly explain, yang sebentar saja. Ini code list itu data tentang individu. Jadi yang dijual jadi code list itu misalnya untuk kalau di WA itu kan berarti dia big data. Jadi ada namanya code list. Jadi code list itu pihak ketiga
bukan dari WhatsApp Corporation, dari WhatsApp-nya, tapi ada Codeless itu menjual data yang banyak tentang misalnya sambil itu masyarakat Madura, masyarakat Madura ada jadi tentang berapa banyak konsumsi jagung misalnya sebagai makanan kedua di samping nasi. Nah itu begitu tahu kita, dan siapa saja yang mengkonsumsi, termasuk saya, itu saya suka jagung. Kemudian house list itu adalah to purchase, jadi data juga sama dengan code list. Kalau misalnya di perusahaan besar tentu harus menggunakan kayak gitu. Di perusahaan kecil pun kalau misalnya dia, saya pikir code list itu affordable, tidak begitu mahal, dan daripada door to door ya, berarti nembak tuh nembak, bukan. Jadi dari pintu ke pintu itu sudah tidak musimnya lagi. Kalau dulu mungkin musim mangga, bukan musim door to door, sekarang sudah code list. Jadi datanya itu sudah ada, tinggal mapping di seluruh masyarakat Madura, misalnya jumlahnya 10 juta, 5 juta itu mengkonsumsi jagung itu dalam satu bulannya misalnya, atau dalam satu tahunnya, satu bulannya misalnya 10 kilo. Nah siapa aja mengkonsumsi, umurnya berapa, terus statusnya gimana, mahasiswa, dosen, PNS atau wira swasta. Nah itu sudah bisa ketemu semuanya dari code list. Kemudian privasi dan electronic communication. Nah itu tentu harus kita melindungi dari privasi dari customer. Tidak boleh kita open ya, terlalu open, panggang berarti kalau udah open. Nah itu kemudian opt-in itu bagaimana option, artinya itu option in itu customer itu tentu kalau misalnya untuk hal-hal kayak misalnya minta izin dulu, permission. Jadi apakah diperbolehkan? Nah tentu di situ di internet etik. Jadi kalau misalnya apakah data Anda boleh kami simpan? Nah, apakah Anda setuju dengan term saya? Nah, itu opt-in. Kemudian sama dengan permission marketing. Di situ harus melihat customer agree dulu, misalnya terhadap sebuah, apakah Anda setuju dengan iklan ini? Nah, itu tentu. Kemudian opt-out itu customer untuk menolak lebih jauh terhadap informasi. Kemudian cookies. Nah, ini kalau lebaran itu banyak cookies. Bukan ya. Cookies itu begitu kita meninggalkan web, di situ masih, begitu kita buka lagi itu yang web terakhir yang kita tinggalin itu masuk lagi walaupun kita tidak klik. Nah cookies itu seperti record, last record yang akan tampil untuk first display, sehingga kadang cookies itu mengganggu. Nah tentu harus memberikan pada end usernya itu, memberikan sebuah, apakah Anda menerima untuk cookies, we have cookies, accepted cookies apa enggak gitu. Kemudian persistent cookies, kita briefly saja. Session cookies, first party cookies itu yang buat cookiesnya untuk tampil. Kemudian third party itu ada iklan-iklan di cookies itu kan kadang juga masuk sama dengan kayak spam gitu, tidak kita butuhkan, tapi juga ada di privasi, viral marketing. Nah itu online content, misalnya promosional, pesan-pesan promosi terhadap satu orang ke orang yang lain melalui word of mouth ya, online word of mouth atau e-worm, word of mouth tapi by online, awam. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah domain name. Domain name ini tentu ada kayak semacam, misalnya di punyanya salah satu GoDaddy misalnya. GoDaddy itu menjual, bukan GoMama, tidak ada. GoDaddy itu menjual untuk domain. Domain itu nama, domain name. Jadi kalau misalnya namanya sudah ada di pesan, berarti dia tidak bisa untuk nama misalnya Bukalapak, kita buat bukalapak.com, tentu tidak bisa. Nah itu domain itu punya harus registrasi dulu, dan itu international law bahwa satu name itu satu domain. Masih